Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip-prinsip manajemen aset. Saya Jen Ketrinoviani Poli sebagai moderator dan pemateri pertama. Pertama, prinsip-prinsip manajemen aset. Manajemen aset diterapkan oleh suatu organisasi untuk mempermudah proses pengelolaan aset tersebut agar memberikan value bagi organisasi tersebut. Di sini poin pertama, pengertian manajemen. Menurut Stoner 2006, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Poin yang kedua, pengertian aset. Menurut Siregar 2004, aset adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Poin yang selanjutnya, pengertian manajemen aset. Pengertian manajemen aset dari Siregar 2004, manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi. Dapat disimpulkan bahwa manajemen aset secara umum adalah proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan dan perlu adanya pengawasan terhadap aset-aset tersebut. Selanjutnya, tujuan manajemen aset. Menurut Haryono 2007, tujuan utama manajemen aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien, mencakup pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset, serta mengatur risiko dan biaya terkait selama siklus hidup aset. Selanjutnya, tujuan manajemen aset. Menurut Haryono, agar efektif dalam prinsip dan teknik manajemen aset sebagai aktivitas komprehensif, perlu dikaitkan dengan beberapa faktor sebagai berikut. Kebutuhan dan penggunaan aset. Yang kedua, kebijakan dan peraturan perundangan. Yang ketiga, kerangka manajemen dan perencanaan organisasi. Yang keempat, kelayakan. Saya Stonovianti. Baik, saya akan melanjutkan. Aktivitas utama dibagi menjadi 8. Yang pertama, analisis kebutuhan atau need analisis. Yang kedua, penilaian ekonomis atau economic appraisal. Yang ketiga, perencanaan atau planning. Yang keempat, penganggaran atau budgeting. Yang kelima, penentuan harga atau pricing. Yang keenam, pengadaan dan penghapusan atau action disposal. Yang ketujuh, pencatatan, penilaian dan pelaporan atau recording, valuation, and reporting. Yang kedelapan, manajemen dalam penggunaan atau manajemen in use. Kerja manajemen aset. Menurut Siregar 2004, suatu manajemen aset terdiri dari 5 tahapan kerja, yang satu sama lainnya saling berkaitan. Tahapan kerja manajemen aset meliputi investasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan SIMA atau sistem investasi manajemen aset. Baik, kita akan masuk ke adapun tahapan dari kerja aset. Dijelaskan sebagai berikut. Investasi aset terdiri atas aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, legal audit. Legal audit merupakan suatu lingkup kerja manajemen aset yang berupa investasi, status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau penyelatan aset, identifikasi dan mencari solusi atau permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Yang ketiga, penilaian aset. Penilaian aset merupakan suatu proses kerja melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Yang keempat, optimalisasi aset bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Lingkungan pengawasan dan pengendalian aset adalah pengawasan dari
dari pemanfaatan seluruh aset yang ada pada suatu perusahaan atau daerah. 3. Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultasi penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun potensi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dipakai. 4. Optimalisasi aset bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahap ini, aset-aset yang dimiliki pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional atau jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengawasan dan pengendalian aset adalah pengawasan dan pemanfaatan seluruh aset yang ada pada suatu perusahaan atau daerah. Satu sarana yang efektif untuk meringankan aspek ini adalah pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset. Melalui SIMA, transparansi 3 kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Yang berikut prinsip-prinsip manajemen aset. Asumsi utama yang mendasari prinsip-prinsip manajemen aset adalah bahwa aset ada hanya untuk mendukung penyediaan pelayanan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, keputusan manajemen aset adalah keputusan yang terintegrasi dengan perencanaan strategi. Yang kedua, keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagai alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup, manfaat, dan risiko kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, pengguna, dan kinerja. Yang keempat, keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang keempat, keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersedianya pengambilan bersih dalam kerangka perdagangan yang wajar. Dan yang terakhir, struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Yang pertama, perencanaan terintegrasi. Keputusan atas pengadaan atau penggantian aset, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan haruslah terintegrasi dengan perencanaan strategi. Hal ini menghubungkan aset dengan standar dan strategi penyediaan pelayanan. A. Produk. Suatu strategi aset yang dilengkapi dengan strategi sistem informasi, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan dalam rencana operasional atau bisnis organisasi. B. Faktor kebersihan. Yang pertama, fungsi aset dinilai dengan dan disesuaikan dengan standar atau strategi pemberian pelayanan. Yang kedua, kerangka waktu strategi aset disesuaikan dengan corporate planning dan idealnya menambah umur hidup aset lebih lama. Yang ketiga, strategi aset menyertakan biaya modal dan biaya operasi yang berhubungan dengan anggaran dalam strategi manajemen keuangan. Hasil integrasi strategi aset ke dalam rencana operasional atau bisnis akan membuat sebuah kerangka untuk memanfaatkan aset yang telah ada dan aset-aset baru secara efektif dan mengoptimalkan potensi manfaatnya. 2. Pengadaan.
Kegiatan pengadaan aset ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan aset. Aset seperti barang atau jasa bisa didapatkan dengan menggunakan biaya sendiri atau dari pihak lain, begitu juga dengan pelaksananya. Yang ketiga, akuntabilitas untuk aset. Mekanisme tanggung jawab disusun terkait dengan kepemilikan, pengendalian atau kontrol, dan tanggung jawab untuk penggunaan, keamanan, kondisi, dan kinerja aset. Selanjutnya, produk rencana operasi dan pemeliharaan yang akan menyusun standar untuk tingkat pengguna, kondisi, pemeliharaan, dan kinerja aset. Selanjutnya, faktor keberhasilan. Pertama, pengendalian aset dan akuntabilitas aset disusun pada tingkat program pemberian pelayanan. Yang kedua, tanggung jawab keuangan untuk aset disusun melalui proses anggaran dan dengan alokasi biaya. Yang ketiga, ukuran kondisi, penggunaan, dan kinerja aset disusun. Yang keempat, standar kinerja aset adalah in-out bagi siklus perencanaan. Berikutnya, hasil. Mekanisme akuntabilitas yang efektif akan membangun budaya di mana aset dipelihara dan dilindungi secara memadai dan memaksimalkan potensi manfaat aset melalui optimalisasi kinerja. Yang keempat, penghapusan aset. Setelah melakukan penilaian, maka akan terlihat beberapa aset yang kira-kira tidak terlalu menguntungkan bagi perusahaan. Aset tersebut selanjutnya akan masuk tahap penghapusan. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pengalihan aset dan yang kedua pemusnahan aset. Yang kelima, pengendalian manajemen. Struktur pengendalian intern yang efektif akan membangun dan mendeklarasikan kebijakan dan prosedur aset dan menggunakan sistem informasi yang menyediakan data yang andalan, relevan, dan tepat waktu untuk membuat keputusan manajemen aset yang informatif. Berikutnya, metodologi yang disarankan. Strategi manajemen aset yang berpandangan ke depan sangat diperlukan proses perencanaan hendaknya menyesuaikan prospektif permintaan aset dengan profil penawaran aset saat ini untuk mengembangkan strategi aset. Proses pengembangan strategi aset dilukiskan dalam diagram di samping ini. Diagram di atas mengilustrasikan 4 tahap pendekatan. Yang pertama, menentukan kebutuhan aset. Memastikan bahwa hal itu terwujud, sebagai langkah pertama organisasi harus menyusun atau mengembangkan strategi penyediaan pelayanan yang pertama, yang ke-1, menjelaskan ruang lingkup standar tingkat pelayanan yang akan diberikan, menilai metode pemberian pelayanan tersebut, mengidentifikasi sumber daya termasuk aset yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan, menentukan apabila mungkin metode pencatatan permintaan pelayanan. Ketika mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, organisasi harus mentimbangkan solusi non-aset. Desain ulang terhadap pelayanan, meningkatkan penggunaan atas aset-aset yang ada, menggunakan atau melibatkan sektor privat dengan mendefinisikan pelayanan yang diberikan dan setelah mempertimbangkan solusi non-aset. Yang kedua, mengevaluasi aset-aset yang telah ada. Aset yang dievaluasi dalam hal kondisi fisiknya, fungsionalitasnya, penghematnya, dan kinerja finansialnya. Yang berikut, efektivitas dari aset-aset yang ada dalam mendukung penyediaan pelayanan juga harus ditentukan. Proses ini menganggap standar kondisi dan kinerja memadai dusun untuk aset. Yang berikut adalah proses pemantauan. Kinerja hasil dari evaluasi harus disertakan dalam laporan kinerja yang terintegrasi. Yang berikut ketiga, membandingkan antara pemerintah dan
mempertimbangkan antara permintaan dan penawaran perencanaan pada tingkat strategis. Akan diberikan perbandingan antara aset-aset yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan dan aset-aset yang saat ini tersedia dan atau sedang melakukan pengadaan. Dalam hal ini organisasi mampu mengidentifikasi yang pertama aset-aset yang masih diperlukan dan masih mampu mendukung penyediaan pelayanan. Yang berikut aset-aset yang masih dibutuhkan tetapi berada di bawah standar dan memerlukan perbaikan guna memenuhi kebutuhan persediaan pelayanan. Yang berikut aset-aset yang berlebih untuk menyediakan pelayanan dan dapat dihapuskan, dan aset-aset yang harus dihapuskan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan. Yang keempat, strategi manajemen aset dengan melakukan evaluasi atas biaya siklus hidup, manfaat, dan risiko yang terkait dengan masing-masing alternatif strategi akan mengidentifikasi pendekatan yang paling memadai untuk memenuhi kebutuhan pemberian pelayanan. Yang pertama, yang berikut rencana pengadaan yang menjelaskan aset-aset yang dibutuhkan atau diganti dalam periode perencanaan yang menyusun sumber daya biaya pendanaan untuk pengadaan. Yang berikut rencana operasional menjelaskan kebijakan penggunaan aset yang telah ada dan mungkin mencukupi hal seperti jam operasi, pemakaian, keamanan, manajemen energi, dan pembersihan. Yang berikut rencana pemeliharaan menyusun standar aset-aset yang akan dipelihara, bagaimana standar yang dicapai, dan bagaimana pelayanan pemeliharaan akan diberikan. Rencana menghapus akan menjelaskan seluruh aset yang akan dihapuskan dalam periode perencanaan. Metode penghapusan yang dipilih dalam hasil yang diharapkan dari perusahaan. Manajemen aset yang baik. Manajemen aset yang lebih baik. A. Pengendalian manajemen. Implementasi prinsip-prinsip manajemen aset yang efektif hanya dapat dicapai dalam suatu kerangka yang dikendalikan dan dipantau secara memadai oleh manajemen. Hal itu merupakan titik permulaan yang logis. Seperti halnya bahas struktur, pengendalian adalah elemen yang penting dari pengelolaan organisasi yang baik dan merupakan awal yang diperlukan bagi implementasi yang efektif dan prinsip-prinsip manajemen aset. B. Struktur pengendalian internal. Suatu sistem proses dan prosedur disusun dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa rencana-rencana dan tujuan manajemen telah diterapkan dan mengacu pada struktur pengendalian intern. Struktur ini menambah ke dalam hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan laporan keuangan, terdiri dari yang pertama, lingkungan pengendalian, mencakup filosofi manajemen dan siklus operasi dan kebijakan dan prosedur. Yang kedua, sistem informasi keuangan dan non-keuangan. Dan yang ketiga, prosedur pengendalian akuntansi intern dan pengendalian manajemen dan keamanan aset. C. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan aset melebihi kebijakan akuntansi. Kebijakan tersebut harus komprehensif, mencakup seluruh fase dari siklus umur aset dan harus mengarah pada prinsip-prinsip manajemen aset. Penyusunan dan pendeklarasian kebijakan dan prosedur aset yang komprehensif merupakan elemen penting dan struktur pengendalian intern suatu organisasi. Kebijakan dan prosedur memuat suatu indikasi perhatian manajemen dengan memelihara pengendalian yang memadai atas sumber daya organisasi. Kebijakan manual dan prosedur yang baik adalah yang pertama, pernyataan kebijakan dan pedoman prosedural dikombinasikan. Yang kedua, seluruh kebijakan dan prosedur yang relevan diletakkan dalam suatu sumber. Yang ketiga, mengacu pada peraturan perundang-undangan, pernyataan kebijakan pemerintah dan instruksi
kelengkapan. Yang keempat, lebih utama dalam format elektronik. Kebijakan manual dan prosedur aset harus mencakup lebih pada aspek operasional, seperti prosedur pencatatan dari pencatatan. Checklist yang terlampir telah disusun untuk memberikan indikasi muatan atau isi dari manual kebijakan dan prosedurnya komprehensif. Disarankan agar checklist tersebut dilengkapi sebagai langkah awal untuk mengkaji ulang instruksi yang berjalan saat ini. Praktik yang baik pada pengadaan mencakup: yang pertama, menentukan kantor yang akan bertanggung jawab untuk menerima. Yang kedua, titik pusat menyediakan aman dan terpisah dari aset yang sedang dalam penggunaan. Yang ketiga, aset diberi kode balok oleh pemasok dan daftar yang terkomputerisasi. Tersedia pembelian dalam volume atau nilai yang benar. Yang keempat, kondisi aset diperiksa sebelum diterima. Yang kelima, aset ditandai setelah diterima. Praktek yang baik pada pemeriksaan meliputi pemenuhan aset didasarkan pada profil risiko dan tingkat keamanan fisik aset. Yang kedua, pemeriksaan peralatan teknologi informasi yang diotomatiskan diletakkan pada LAN atau jaringan lainnya. D. Daftar aset. Daftar aset yang memadai merupakan bagian integral manajemen aset yang efektif. Daftar aset merupakan dasar dari sistem informasi manajemen aset dan harus berisi data-data relevan yang dibutuhkan untuk melaporkan keuangan. Ukuran dan kompleksitas dari daftar aset akan tergantung dalam jumlah dan jenis aset yang diurus atau dimiliki oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka daftar aset yang baik mencakup: yang pertama, integrasi pada laporan yang lebih tepat dipraktekkan dalam sistem pembelian dan pembayaran dan jurnal umum. Yang kedua, data aset, yaitu diupdate pada saat transaksi dan peristiwa terjadi. Yang kedua, direkonsiliasi secara teratur dengan data pengadaan dan jurnal umum. Yang ketiga, tersedia dengan cepat bagi manajer aset, lebih disukai secara online. Yang ketiga, terstruktur sehingga klasifikasi aset yang dibedakan akan dipisahkan. Yang keempat, data jurnalis atas aset dipelihara pada tingkat di mana pentingnya bagian pembuat keputusan mengidentifikasi secara jelas individu atau unit organisasi yang bertanggung jawab atas aset. Demikian hasil presentasi kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf atas adanya kesalahan. Terima kasih, selamat siang.